Hai semua, di video ini kami para pelajar ingin bercerita tentang keluh kesah di masa pandemi ini. Beberapa bulan yang lalu, kehidupan normal-normal saja. Siswa ataupun siswi pergi berangkat ke sekolah, para orang tua berangkat mencari nafkah. Semua masyarakat menjalani aktivitasnya yang begitu normal. Dan tiba saat media-media informasi masuk tentang virus. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Yang berasal dari Cina. Virus itu bernama Corona. Semua orang panik. Bahkan pemerintah pun kewalahan untuk mengatur masyarakatnya. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia pun ikut merasakannya. Ini temanku, dia bernama Isan. Kami satu sekolah dan kami pun teman sekelas. Kehidupannya sehari-hari di masa pandemi ini berbeda. Dia agak sedikit terganggu oleh kebiasaan baru yang diperintahkan pemerintah untuk seluruh masyarakatnya. Walaupun kehidupannya sedikit terganggu oleh kebiasaan baru, dia tidak lupa pada kewajibannya sebagai pelajar. Walaupun tatap muka tidak diperkenankan. Kami para pelajar pun berusaha tetap menimba ilmu di masa pandemi ini. Menggunakan media pembelajaran online atau menggunakan koneksi internet dan gadget yang ada. Nisan menggunakan smartphone miliknya sendiri agar bisa tetap bersekolah. Walaupun smartphone-nya tidak secanggih yang lain dan internetnya yang tidak memadai, tapi dia tidak patah semangat. Semua siswa bahagia karena mendapatkan bantuan berupa kuota dari pemerintah. Setidaknya itu meringankan beban para siswa. Di masa pandemi ini, semua ekonomi pun turun. Toko-toko, mal, kafe-kafe berada di ambang kebangkrutan. Semua hanya bisa pasrah oleh keadaannya masing-masing. Temanku ini tidak kehabisan akal untuk membantu keluarganya mencari uang. Dia ikut membantu ayahnya untuk bekerja menjadi pembubut mesin. Walaupun gajinya tak seberapa, tetapi dia tak patah semangat demi keluarganya. Tak hanya itu, dia pun mempunyai prestasi-prestasi di dalam bidang olahraga dan juga meraih penghargaan di beberapa kejuaraan, yaitu sepak bola. Saya akan menceritakan bagaimana keluh kesah saya di masa pandemi COVID. Yang pertama dari segi pembelajaran, yaitu sulitnya memahami materi karena terbatasnya ruang tatap muka. Yang kedua dari koneksi internet, kadang koneksi itu jelek. Dan yang ketiga, minimnya pendapatan membuat kita tidak bisa membeli harga jual yang ada di pasaran, harga barang yang jual di pasaran. Yang keempat, semakin lama semakin meningkat daya kebutuhan yang harus dibeli. Yang kelima, harga jual semakin mahal. Hal ini terjadi sejak awal pandemi COVID sampai sekarang. Usaha yang saya lakukan adalah membantu ayah saya bekerja dan meningkatkan prestasi yang saya punya, yaitu di bidang sepak bola. Banyak negatif dan positif di masa pandemi ini. Temanku ini bercerita kepadaku di mana segi pembelajaran yang guru sampaikan tidak semua penyampaian yang maksimal, dan juga koneksi internet yang kurang bagus. Permasalahan ekonomi karena menurunnya pendapatan. Kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Daya jual barang pun meningkat menjadi mahal. Karena krisis moneter, semua peristiwa itu terjadi saat pandemi ini. Salah satu cara agar ujian yang diberikan kepada Tuhan ini adalah berdoa dan berusaha. Saat pandemi ini kita belajar bahwa Tuhan memberi kita kesempatan untuk berada di rumah dan lebih mendekatkan diri kepadanya dan juga keluarga.